Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Mari kita belajar dari 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-33. Ini adalah khotbah jilid 2. Sebelumnya saya telah mengulas bagian Alkitab ini secara tekstual. Dan kini saya mengulas bagian Alkitab ini dalam sorotan tema integritas dan komitmen pelayan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Kami percaya dengan kuasa Tuhan. Kami mengerti firman-Mu dan beroleh kemampuan melaksanakannya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dua Korintus pasal 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-33. Saya tidak akan membacakan keseluruhan teks ini. Saya hanya membacakan ayat 27 dan ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Dua ayat ini merupakan catatan dari Rasul Paulus, rasul yang sangat terkenal itu. Nah, kali ini saya tidak akan mengulas ayat per ayat bagian Alkitab ini karena saya sudah mengulasnya dalam video sebelumnya. Kali ini saya akan mempertajam bahasan kita dalam sorotan tema integritas dan komitmen pelayan Tuhan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Apa itu integritas? Saudara sekalian, integritas itu dia berakar dari sebuah kata dalam bahasa Latin, integer. Istilah bahasa Latin integer ini, kalau saya lihat itu mengandung dua pengertian. Yang pertama, sikap berpegang teguh pada prinsip. Jadi apapun yang terjadi, dia teguh pada prinsip. Kemudian yang kedua, prinsip yang dia pegang itu melekat pada dirinya dan itu menjadi nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Jadi di satu sisi, integritas itu berpegang teguh pada prinsip, tapi di sisi lain yang dipegang teguh itu menjadi nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Nah, jika ini menjadi sorotan kita di dalam mengkaji teks Alkitab, maka kita akan menemukan betapa Paulus itu adalah seorang yang sungguh-sungguh punya integritas. Karena dua hal ini. Yang pertama, dia teguh berpegang pada prinsip. Dan yang kedua, apa yang dia pegang teguh itu, dia melekat dalam dirinya dan menjadi nilai-nilai moral dalam kehidupannya. Nah, jika definisi ini dikenakan kepada pelayan Tuhan, maka pelayan Tuhan yang berintegritas itu memiliki dua ciri utama. Yang pertama, dia teguh pada prinsip, dia tidak pelin-pelan, dia berani ambil resiko demi prinsip yang dia pegang, dan dia adalah orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dengan penjelasan ini, kita bisa mengatakan bahwa pelayan Tuhan yang tidak punya prinsip, yang mudah terbawa arus, yang selalu berperilaku asal bapak senang atau asal ibu senang. Pelayan Tuhan yang semacam itu adalah pelayan Tuhan yang tanpa integritas. Pelayan Tuhan itu adalah pribadi yang teguh. Pribadi yang berpegang teguh pada prinsip. Dia tidak abu-abu dalam menjalani kehidupan. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah keteguhan yang seperti apa yang kita inginkan? Kalau Paulus disebut pelayan Tuhan yang berintegritas, yang berpegang teguh pada prinsip. Nah, keteguhan yang seperti apa yang dipegang oleh Paulus?
Ini menjadi sebuah diskusi yang menarik, menjadi bahan perenungan bagi kita tentang topik ini. Nah, dalam imajinasi tentang hal ini, saya memberikan 3 ilustrasi yang menolong kita agar lebih mudah mengerti tentang keteguhan pada prinsip ini. Saya mengambil ilustrasi dari dunia tumbuh-tumbuhan. Yang pertama adalah pisang. Pisang itu adalah tumbuhan yang tumbuh teguh, tumbuh kuat, tumbuh kokoh. Dia bertahan beberapa bulan, bahkan tahunan. Tapi ketika angin barat bertiup atau angin keras bertiup, pisang itu langsung tumbang. Jadi saya mau mengatakan bahwa ada orang yang memiliki keteguhan. Dia berpegang teguh pada prinsip, tetapi dia masih dapat ditumbangkan oleh orang yang lebih berpengaruh di atas dia, lebih tua dari dia, lebih berpendidikan dari dia, pokoknya lebih dari dialah. Nah, orang yang semacam ini saya ibaratkan seperti pisang. Kokoh berdiri, tetapi ketika angin bertiup dengan kencang, tumbang. Itu yang pertama. Yang kedua, pohon aren. Perhatikan daun pohon aren. Daun itu begitu kokoh, begitu kuat, begitu tegar. Nah, ketika angin bertiup, apa yang terjadi? Daun pohon aren itu patah-patah. Jadi yang saya mau katakan di sini adalah ada orang yang punya keteguhan, tetapi keteguhan yang kaku seperti pohon aren. Karena kekakuannya itu, maka ketika ada hembusan angin yang mencoba menggoyahkan prinsipnya, dia yang menderita, dia yang sakit hati, dia yang patah-patah seperti daun pohon aren. Jadi daun pohon aren adalah simbol keteguhan yang kaku. Yang ketiga, pohon bambu. Perhatikan pohon bambu ketika angin bertiup. Angin bertiup ke selatan, pohon bambu itu menjuntai ke selatan. Angin bertiup ke utara, dia juga menjuntai ke utara. Angin bertiup ke timur, arah batangnya itu mengarah ke timur. Itu pohon bambu. Tetapi berganti-ganti angin menerpa dirinya, dia tetap kokoh berdiri dan dia tetap berakar di situ. Dia tidak kemana-mana. Itulah pohon bambu. Jadi pohon bambu di sini saya mau katakan ini adalah simbol keteguhan yang fleksibel. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, kalau kita mau menggunakan keteguhan pada prinsip, yang mana? Apakah keteguhan seperti pohon pisang? Apakah keteguhan seperti daun pohon aren? Ataukah keteguhan seperti pohon bambu? Dalam hubungan dengan teks kita saat ini, pribadi Paulus memiliki keteguhan yang seperti apa? Apakah Paulus adalah pribadi yang gampang dipengaruhi oleh orang yang lebih dari dirinya? Apakah Paulus adalah pribadi yang teguh berpegang pada prinsip, sekalipun itu menyakiti hatinya? Dia kaku berkomunikasi dengan orang-orang? Ataukah yang ketiga, apakah Paulus itu adalah pribadi yang teguh berpegang pada prinsip dan dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang dalam menjelaskan prinsipnya itu? Dia pribadi yang cair, dia pribadi yang fleksibel dalam hal berkomunikasi. Dari 3 ini, jika ditanyakan kepada Anda memilih yang mana? Besar kemungkinan Anda memilih yang ketiga. Keteguhan seperti pohon bambu. Tetapi saudara sekalian, keteguhan ini bukan sesuatu yang datang begitu saja. Bukan sesuatu yang mudah. Kita tentu suka yang ketiga, jenis yang ketiga ini. Tetapi saya mau katakan, ini tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Sebab untuk memiliki keteguhan yang fleksibel, kita harus banyak belajar. Belajar berkomunikasi dan belajar menjadi pribadi yang cair bagi orang lain, membawa kehangatan bagi orang lain. Dan sekalipun tidak mudah, bukan berarti ini tidak mungkin kita lakukan.
Perhatikanlah sekelilingmu, bukankah ada orang yang seperti ini? Dia begitu teguh pada prinsip, tetapi pribadinya adalah pribadi yang memberikan kehangatan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, keteguhan yang jenis ini yang saya temukan dalam teks bacaan kita saat ini. Perhatikan ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Mengapa Paulus berkata seperti ini? Karena jemaat Korintus tersinggung dengan sikap Paulus yang tidak menerima pemberian mereka. Sikap Paulus yang menolak bantuan mereka dalam hal memberitakan Injil. Mengapa Paulus menolak? Karena Paulus sudah mendapatkan bantuan dari saudara-saudara seiman yang berada di Makedonia. Nah, Paulus mendapatkan serangan dari jemaat di Korintus. Tetapi sekalipun demikian, Paulus menyatakan keteguhan hatinya di sini bahwa dia memberitakan Injil Allah dengan cuma-cuma. Lalu, dari mana Paulus menghidupi dirinya? Dari pekerjaannya sebagai tukang kemah dan dari bantuan saudara-saudara seiman dari tanah Makedonia. Saya mengatakan hal ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Paulus mendapat serangan dari jemaat di kota Korintus dalam hal prinsipnya. Prinsipnya yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus dengan cuma-cuma. Dan dia tidak menerima bantuan sumbangan dari jemaat di kota Korintus. Sekalipun demikian, Paulus mempertanggungjawabkan sikapnya itu ketika jemaat tersinggung dengan sikapnya ini. Paulus mempertanggungjawabkannya dengan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan bantuan dari jemaat-jemaat di Makedonia. Sebenarnya Paulus bisa saja menerima bantuan dari jemaat di kota Korintus, tetapi Paulus tidak mau serakah. Ini sesungguhnya pribadi yang teguh pada prinsip. Teguh pada prinsip tetapi fleksibel dalam berkomunikasi, dia cair dalam hal mempertahankan prinsipnya. Ketika prinsipnya itu digugat, diserang oleh jemaat di kota Korintus. Apakah menjadi pribadi yang seperti ini mudah? Tidak mudah, saudara sekalian. Tidak mudah. Karena itu kita mesti banyak belajar berkomunikasi, belajar mengembangkan diri, dan yang paling utama adalah kita selalu meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita bertumbuh menjadi pribadi yang teguh pada prinsip, tetapi fleksibel dalam hal berkomunikasi. Ciri yang kedua dari orang yang punya integritas adalah menjadikan dirinya sebagai panduan, menjadikan dirinya sebagai pedoman, menjadikan dirinya sebagai pribadi yang harus diikuti. Jadi setiap apa yang dia katakan itu sejalan dengan apa yang dia lakukan. Karena itu dia menjadi panduan, dia menjadi model, dia menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Sampai di sini saudara sekalian, mari kita lihat kehidupan Paulus sebagaimana yang disaksikan oleh 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-33. Apakah Paulus adalah pribadi yang teguh pada prinsipnya? Jawabannya ya. Di mana bukti bahwa Paulus itu teguh pada prinsipnya? Perhatikan ayat yang ke-7. Dalam ayat yang ke-7, Paulus menyampaikan prinsipnya bahwa dia memberitakan Injil Allah kepada jemaat dengan cuma-cuma. Nah, apakah dia membuktikan ucapannya itu? Ya. Dia tidak menerima sumbangan ataupun tunjangan dari jemaat di kota Korintus. Yang kedua, apakah Paulus dapat dijadikan panduan moral? Dapat dijadikan teladan? Jawabannya ya. Perhatikan ayat 8. Ayat 8 menyebutkan bahwa Paulus tidak menerima tunjangan dari jemaat di kota Korintus. Kemudian ayat 9. Di sini disebutkan Paulus tidak mau menyusahkan seorang pun di kota Korintus. Dan yang ketiga, ayat 11. Dalam ayat 11, Paulus mengatakan, mengapa tidak?
Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Bayangkan saudara sekalian, Paulus dalam hal ketika orang mempersoalkan apakah dia mengasihi jemaat atau tidak, Paulus bilang Allah mengetahuinya. Jadi dari sisi integritas, Rasul Paulus adalah rasul yang punya integritas. Adalah seorang dari Atlanta yang bernama Dr. Kenneth Boa. Dia mengatakan bahwa lawan dari integritas adalah kemunafikan. Jadi jika kita menjalani kehidupan yang punya integritas, kita bebas dari kemunafikan. Tetapi jika kita tidak menjalani kehidupan yang berintegritas, maka dipastikan kita menjalani kehidupan yang penuh dengan kemunafikan. Saya berpikir Kenneth Boa benar. Kenneth Boa benar. Cobalah kita memiliki prinsip hidup, tetapi kemudian kita tidak menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip hidup itu. Kita pasti bertumbuh menjadi orang yang munafik. Tuhan Yesus tidak menghendaki kita bertumbuh sebagai manusia yang munafik. Tuhan Yesus menghendaki kita bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang berintegritas. Kata yang kedua yang harus kita pahami adalah komitmen. Kata komitmen itu diturunkan dari sebuah kata dalam bahasa Latin, committere. Committere artinya menyatukan, menggabungkan, mempercayai. Dari sini kemudian dirumuskan, committere adalah sikap setia dan tanggung jawab seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Jadi ada dua unsur di sini yang disebutkan, setia dan bertanggung jawab. Jika seseorang setia dan bertanggung jawab, itu adalah orang yang punya komitmen. Entah kesetiaan pada seseorang, entah kesetiaan pada organisasi, entah kesetiaan pada tujuan, pokoknya seseorang yang berpegang pada kesetiaan dan tanggung jawab. Orang itu adalah orang yang punya komitmen. Paulus adalah seorang rasul yang betul-betul punya komitmen, punya kesetiaan dan tanggung jawab. Ada 3 ayat yang saya mau tunjukkan di sini. Yang pertama, mari kita lihat ayat 12. Di sini tercatat, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Di sini Paulus menyatakan komitmennya. Mencegah mereka. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah, perhatikan ayat 13, rasul-rasul palsu, pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi dalam pelayanan ada saja orang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Namanya menyamar, dia pasti mau menyerupai yang asli. Jadi pelayan Tuhan itu ada pelayan Tuhan yang sejati dan ada pelayan Tuhan yang menyamar. Menyamar menjadi seperti pelayan Tuhan yang sejati. Nah, sikap dari Paulus adalah mencegah mereka. Mencegah mereka agar jangan sampai mempengaruhi jemaat mengikuti apa yang mereka katakan, berpaling dari iman. Yang berikut ayat yang ke-27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Untuk apa? Mengapa Paulus ikhlas menanggung semuanya ini? Mengapa? Karena dia punya komitmen untuk tetap memberitakan Injil. Dia setia bertanggung jawab dengan komitmennya itu. Yang ketiga, ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Paulus memberitakan Injil dan dia berkomitmen untuk tetap memberitakan Injil, karena itu dia memelihara jemaat-jemaat yang telah dia dirikan. Jadi jelas bagi kita, Rasul Paulus adalah pelayan Tuhan yang benar-benar berkomitmen
pada panggilannya sebagai pemberita Injil. Kalau kita mengatakan Paulus itu adalah pelayan Tuhan, istilah pelayan Tuhan ini istilah yang mudah diucapkan, indah kedengarannya, tetapi konsekuensi dari penggunaan istilah ini sangatlah berat. Sangat berat. Mengapa? Selama ini kita memahami bahwa malaikat itu adalah pelayan Tuhan. Siang malam mereka melayani Tuhan. Mereka ada dekat dengan Tuhan dan selalu melayani Tuhan. Jadi kalau kita disebut pelayan Tuhan, itu berarti kita harus dekat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan siang malam selalu melayani Tuhan. Nah, apakah ada di antara kita yang memiliki pola hidup yang seperti ini? Karena itu saya mau mengatakan bahwa istilah pelayan Tuhan, di satu sisi itu adalah istilah yang mulia. Tetapi konsekuensi penggunaan istilah itu atau tanggung jawab di balik istilah itu sangatlah berat. Saya lebih suka seperti Paulus menggunakan istilah bahwa dirinya adalah pemberita Injil. Karena memberitakan Injil itu jelas, menyampaikan kabar sukacita, Yesus yang mati demi dosa-dosa kita, Yesus yang bangkit sebagai bukti bahwa dia punya kuasa kehidupan, Yesus yang naik ke surga untuk menyediakan surga bagi kita, untuk menyediakan rumah Bapa bagi kita. Itulah pemberita Injil. Nah, kalau kita menyebut diri kita sebagai pelayan Tuhan, maka pengertian itu menunjuk pada Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak punya dosa. Sementara kita yang mau melayani adalah orang-orang yang berdosa. Nah, ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita disebut oleh jemaat sebagai pelayan Tuhan, kita harus dalam kesadaran ini bahwa penghormatan jemaat itu begitu tinggi dan tuntutan jemaat juga pasti tinggi, dan kita harus berupaya untuk menjalani kehidupan sebagai pelayan Tuhan. Nah, sampai di sini kita mengerti bahwa menggunakan istilah ini memang baik, tetapi konsekuensinya berat. Dari ulasan ini, saya memberikan beberapa catatan kecil. Yang pertama, istilah pelayan Tuhan adalah istilah yang mulia. Istilah ini dikenakan kepada pendeta, penatua, diaken, dan semua orang yang mengabdi di ladang Tuhan. Jaga dan peliharalah identitas diri kita sebagai pelayan Tuhan. Yang kedua, pelayan Tuhan yang berintegritas adalah pelayan Tuhan yang berpegang teguh pada prinsip dan menjadikan hidupnya sebagai teladan bagi orang lain. Yang ketiga, pelayan Tuhan yang berkomitmen adalah pelayan Tuhan yang setia dan bertanggung jawab pada tugas dan pekerjaannya. Yang keempat, tidak ada pelayan Tuhan yang sempurna. Saya tidak sempurna dan saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan pasti tidak sempurna. Masing-masing kita punya cacat, masing-masing kita pernah melakukan kesalahan dan dosa. Karena itu, mari kita saling menopang, mari kita saling mendoakan satu sama lain agar Roh Kudus menolong kita menjadi pelayan Tuhan yang setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita.